Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen lagi, Magnus Carlsen lagi, Magnus Carlsen lagi kawan. Saya tak perlu banyak omong, Magnus Carlsen menjadi juara lagi kawan. Setelah di match day kedua di partai final di turnamen Julius Baer Generation Cup, Magnus Carlsen masih dominan atas Arjun Erigaisi. Di matchday kedua tadi malam, Magnus Carlsen memenangkan 2 game kawan. Artinya sisa 2 game berikutnya tidak dilanjutkan. Walaupun 2 game itu tetap dilanjutkan dan berimbang 2-2 skornya kawan, tapi karena Magnus Carlsen sudah menang di final matchday pertama, Magnus Carlsen tetap menjadi juaranya. Otomatis game ketiga dan game keempat tidak dilanjutkan. Dan saya tidak lupa mengucapkan selamat bagi Magnus Carlsen dan para fansnya, terutama kawan-kawan yang kemarin menebak Magnus Carlsen yang menjadi juaranya. Tapi karena banyak yang menebak Magnus Carlsen yang menjadi juara, sedangkan hadiah pulsa 50k yang saya sediakan hanya cukup 2 orang saja kawan, seperti biasa akan kita undi. Mungkin besok pagi atau besok sore kawan akan kita undi nomor yang berhasil menebak Magnus Carlsen yang menjadi juara, yang berhak nanti mendapatkan pulsa 50.000 bagi 2 pemenang. Oke, game dari Magnus Carlsen yang akan kita ulas ini game pertama tadi malam kawan. Di sini Carlsen pegang hitam dan Arjun pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion D4, pion menteri, pion D6, di sini pion E4, kuda F6. Magnus Carlsen bermain dengan Pierce Defense atau Modern Defense. Kuda C3, pion G6, gajah E3, pion C6, menteri D2 berada di satu diagonal gelap. Biasanya ingin mengadu, biasanya seperti itu, gajah gelap nanti di petak H6, atau langsung memberikan opsi bagi rajanya untuk melakukan rokade panjang. Kuda B berkembang ke D7 lanjut Carlsen, dan di sini kawan langkah terbaik versi Stockfish adalah pion A4. Kalau di game-game terdahulu banyak yang memilih dengan pion F3 ataupun kuda F3 kawan. Tapi di sini Arjun langsung memilih untuk mengamankan raja, rokade panjang kawan. Langkah yang tidak akurat menurut Stockfish. Langsung dimanfaatkan oleh Carlsen untuk memulai serangan badai pion sayap menterinya kawan dengan pion B5. Sekarang pion F3 untuk memperkuat kontrol petak pusatnya, kontrol petak G4, dan pion G4, pion H4 mungkin siap didorong. Kuda ke B6 terlebih dahulu, tidak terburu-buru bermain dengan pion A-nya tadi. Sekarang pion H4. Pion B4, balapan pion kawan, kuda mundur ke B1. Sekarang pion A5, kuda H3, lanjut Arjun Erigaisi. Dan di sini Carlsen membuat kesalahan kawan dengan pion D5. Memberikan kesempatan pion putih didorong maju, pion E5 kawan. Stockfish menyarankan pengembangan gajah terang, memberikan pressure di sini kawan. Kemungkinan putih akan membalas dengan langkah pion A3 menantang pertukaran ataupun dengan pion B3 kawan. Pion A4 juga bisa jadi pilihan ketiga. Tapi Carlsen memilih dengan pion D5 dan pion E5. Kuda ke H5 persiapan lompat ke sini mungkin untuk ambil gajah terang atau ancam benteng. Diantisipasi menteri ke E1. Lebih baik menteri ke peta F2 kawan, tapi menteri ke E1 pilihan oleh Arjun. Dan Carlsen melihat gajah terangnya ini kayaknya kurang bagus. Mungkin menurut Carlsen kalau ditempatkan di diagonal ini kawan, anggap saja kalau bergerak ke sini nanti akan memberikan kesempatan garbuan semacam ini. Jadi pada posisi ini kawan, Carlsen melihat ya sudah saatnya menukarkan gajah sikat kuda di peta H3. Dipukul balik oleh benteng, kuda mundur ke G7, persiapan manuver ke peta-peta ini jika diperlukan. Di sini kawan, gajah H6. Kuda manuver ke peta E6 menantang pertukaran gajah terang, langsung diterima oleh Arjun, diambil balik dengan benteng. Indikasinya Carlsen sudah tidak mau rokade pendek lagi kawan. Dan sekarang benteng mundur ke H2, persiapan membackup baris keduanya kawan dari ancaman yang terlihat. Carlsen kemungkinan mendorong pionnya untuk membuka lajur C bagi benteng, menteri siap keluar ke lajur C memberikan pressure di sini, ataupun juga nanti persiapan pion ini didorong maju untuk memberikan dukungan bagi serangan badai pion berikutnya. Dengan opsi juga masih mempunyai opsi kawan nanti bisa ditumpuk di lajur H. Carlsen membalas dengan menteri keluar ke C7 untuk memberikan backup bagi pionnya bertarung di peta C5 nanti.
pion H5 tantang Arjun, pion C5 balas Carlsen, diterima Arjun, pion D pukul pion C5, tidak diambil balik dengan kuda kawan, diambil balik langsung dengan menteri. Tujuannya menteri akan mendapatkan posisi yang bagus, langsung tekan pion ini ke depan. Pion H pukul pion G6, lanjut Arjun, diambil balik oleh pion H, dan Arjun bermain dengan pion G3 kawan. Kontrol peta F4 atau untuk dukungan pionnya maju, juga membuka akses bentengnya menjaga pion C2. Sudah jelas benteng akan digeser Carlsen ke peta C8. Pion F4, di sini kuda ke D4 memberikan 3 kali tekanan kawan. Dan bagaimana cara mengantisipasinya? Menteri F2, jawaban Arjun. Menjaga pion, mempressure kuda yang ada di sini, mengepin terhadap menterinya kawan, dan kemungkinan akan terjadi pertukaran menteri. Dan kira-kira langkah brilian apa, langkah terbaik apa yang bisa dilanjutkan oleh hitam kawan pada posisi ini? Permainan masih cukup berimbang level kawan. Semua ancaman dari Magnus Carlsen masih bisa diantisipasi oleh Arjun di posisi langkah ke-22 ini. Di sini kawan, Carlsen membuat langkah pengorbanan pion di peta B3. Harapannya jika diterima satu langkah skakmat kawan. Pion tidak bisa ambil kuda karena posisinya kena pin. Raja tidak bisa bergerak ke peta D2 karena posisinya juga mendapatkan kawalan dari kuda. Dan pada posisi ini pun pion tidak akan berani pukul pion. Persiapan pion hitam akan ambil pion A2 dan bisa promosi. Di sini cara mengantisipasi versi Stockfish adalah kuda ini ke C3 kawan, yaitu untuk membackup peta A2, juga untuk menghalangi pin-pinan dari menteri hitam ini. Kemungkinan ya kuda akan ambil pion yang ada di peta C2, terjadi pertukaran menteri semacam ini, dipukul balik oleh benteng, barulah pion A pukul pion B3, atau terlebih dahulu tadi bisa melakukan skak kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi di posisi ini tidak dengan kuda C3, Arjun menolak untuk pukul pion dan tidak berdiam saja pionnya, dia mendorongnya 2 peta sekaligus. Langkah kesalahan, menawarkan diri pada kuda hitam tapi kudanya dalam ancaman kawan. Dan Carlsen langsung meluncurkan menterinya ambil pion C2 skak, memaksa pertukaran menteri. Kalian juga bisa ambil pion ini dengan kuda. Hampir sama kawan, nanti terjadi pertukaran menteri semacam ini. Dan di sini kuda C3, gajah B5 juga bisa dilanjutkan oleh putih. Tapi Carlsen tidak mau menunggu lama untuk pertukaran menteri kawan. Terjadi pertukaran menteri, diambil balik oleh kuda, persiapan discover check. Di sini gajah melakukan serangan terlebih dahulu ke B5 skak, raja ke D8. Tidak mau untuk diblokade dengan kuda kawan, karena ini akan menjadikan perwiranya akan pasif. Tidak bagus. Jadi ya langkah bagusnya adalah bergeser raja ke D8. Kuda C3 untuk memblokade lajur C yang terbuka penuh dan memberikan ruang bagi raja bergeser untuk memperkuat juga posisi pion, ancam pion yang di sini kawan. Pion E6, jawaban Carlsen. Memperkuat bangunan pionnya, memberikan ruang juga bagi raja naik jika diperlukan. Di sini raja putih B1, raja hitam E7. Mengkoneksikan kedua bentengnya, apakah benteng satunya akan digeser atau menantang pertukaran di lajur H. Kuda ke E2, lanjut Arjun. Persiapan manuver ancam atau menantang pertukaran atau ke C1 rebut pion B3 dibalas dengan benteng H8. Terjadi pertukaran benteng di lajur H, dan selanjutnya Arjun memilih kudanya ke C1 ingin rebut pion ini. Magnus Carlsen melangkah kuda E3, benteng E1 menghindar. Kuda ke C4 menantang pertukaran perwira. Apakah sekarang putih berani menukarkan gajahnya? Tetap masih bisa dipukul balik dengan saudaranya kawan. Dan pion ini akan tetap aman, tapi memang susah untuk mempertahankan pion ini kawan. Dan lihat posisi kuda ini dalam posisi memberikan tekanan juga bagi pion B2. Benteng siap untuk digeser kawan, naik memberikan pressure di sini. Kira-kira langkah terbaik apa yang akan diambil oleh putih kawan? Arjun memilih ambil pion ini terlebih dahulu. Seumpama pergerakan benteng hitam ini dicegat dengan benteng di peta E2 kawan, hitam atau Carlsen akan melanjutkan benteng tidak lagi ke baris kedua tapi baris pertama kawan. Juga bisa merepotkan, tidak bisa jadi ambil pion yang ada di peta B3 kawan.
Oleh karena itu di sini Arjun langsung ambil pion dan benteng H2. Pion sudah sulit dipertahankan lagi kawan. Arjun memilih raja bergeser ke C1 untuk menghindari ancaman skak dan kudanya bisa tewas. Di sini Carlsen bisa saja atau hitam bisa saja ambil pion ini dengan kuda langsung kawan. Tapi Carlsen menarik mundur rajanya ke F8 terlebih dahulu. Langkah ini merupakan langkah yang bagus juga kawan. Ke petak D8 sedikit lebih baik daripada ke petak F8 menurut Stockfish. Di sini putih juga sudah tidak mempunyai langkah yang bagus kawan. Benteng F1 pilihan Arjun dan kuda ambil pion B2. Kalau benteng yang ambil pion B2 ini kawan, kuda putih akan ambil pion yang ada di peta A5. Hampir sama sih, tak ada bedanya juga. Carlsen ambil pion ini dengan kuda, kuda putih ambil pion A5, Carlsen melanjutkan ambil pion A4 dengan kuda 2. Jika diambil balik oleh gajah masih ada saudaranya, tak ada masalah. Benteng F3 pilihan Arjun masih belum mau menyerah kawan. Hitung-hitungannya ya 2 perwira minor plus benteng hampir sama kawan. Hanya saja Carlsen unggul 1 pion di sini. Kuda C5 lanjut Carlsen untuk menghindari ancaman gajah. Benteng bergeser ke C3. Di sini benteng A2 kawan, sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Arjun memilih langkah kuda mundur ke C6. Di sini kuda ke E4. Berkoneksi dengan pionnya menjadi koneksi yang kuat kawan. Ancam benteng dan sulit untuk diambil kecuali nanti dengan terjadi pertukaran gajah ataupun kuda. Di sini benteng bergeser ke B3. Lanjut Carlsen adalah benteng ini digeser ke G2. Tetap membatasi pergerakan raja kawan. Tidak meninggalkan baris kedua ataupun sedang incar pion ini. Gajah A6 lanjut Arjun, discover attack kawan, kuda ke A4. Arjun meluncurkan benteng skak, raja ke G7 langkah paksaan, dan kuda ke E7 memberikan dukungan bagi bentengnya nanti. Di sini kuda C5 balasan Carlsen berkoneksi dengan saudaranya, ancam gajah, benteng G8 terlebih dahulu skak. Raja ke H7 tidak memberikan kesempatan kalau naik ke sini melakukan skak lagi kawan. Dan dalam posisi terancam gajahnya, dibiarkan saja kawan. Memilih dengan benteng F8. Gajah ini tidak mempunyai banyak ruang yang bagus kawan pada posisi ini. Anggap contoh gajah ini ditarik mundur ke F1 ancam benteng, maka balasan hitam adalah kuda melakukan skak di peta ini. Kalau raja bergeser ke sini ancamannya 1 langkah skak mat. Kalau bergeser ke peta D2 kawan, maka benteng ke D2 skak. Satu-satunya peta adalah peta E1. Di sini kuda akan ke D4. Ancamannya ancaman skak mat kawan di langkah berikutnya. Gajah harus bergerak untuk mendapatkan ruang. Ambil contoh bergerak mundurlah ke peta A6. Maka tetap kawan ancamannya adalah ancaman skak mat. Kuda F3 skak. Memaksa raja ke sini dieksekusi oleh benteng skak mat kawan. Ataupun pada posisi ini tadi kawan, gajah ini coba hanya digeser ke peta B5 saja. Apa yang akan dilakukan oleh hitam? Tetap saja kawan, kuda akan manuver kawan. Ancam gajah untuk membatasi pergerakan raja juga kawan. Dan diikuti langkah kuda bergerak ke sini dan skak mat. Sudah tidak bisa dihindari lagi kawan. Apakah kalian blokade baris kedua? Ya masih bisa disikat oleh benteng, atau kalian untuk kontrol peta-peta ini masih ada pion kawan. Sulit juga untuk mempertahankan gajah. Ataupun kalian berpikir untuk menjaga gajah dengan benteng di peta A8 ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh hitam? Tetap saja kawan, kuda akan siap manuver kawan dan memberikan ancaman skak mat. Hitung-hitungannya menurut Stockfish dengan formasi seperti ini 8 langkah berikutnya skak mat. Tapi kita tidak perlu perpanjang kombinasi 8 langkah skak mat itu. Benteng F8 pilihan Arjun, kuda sikat gajah, benteng ambil pion F7 skak, raja mundur ke H8. Sekarang kuda ambil pion G6 skak, raja G8, benteng A7 ancam kuda, kuda C5 berkoneksi dengan saudaranya kawan, dan tetap akan persiapan memberikan ancaman serius bagi raja putih. Di sini pion F5 dimainkan. Setelah kuda ke D3 skak, di posisi ini kawan, Arjun di langkah ke-48 menyerah.
Ini adalah game pertama kawan, di game kedua juga nanti Carlsen pegang putih menang juga. Ancamannya jelas, dua langkah berikutnya skakmat, bergerak ke sini kawan, kuda C3 skakmat. Bergerak ke sini, ancaman berikutnya adalah kuda tetap ke C3 skak. Raja bergeser ke sini satu-satunya langkah dan eksekusi adalah benteng G1 skakmat. Itulah kenapa sudah jelas setelah kuda ke peta D3 skak ini sudah membuat Arjun menyerah. Oke, selamat buat Magnus Carlsen dan para fans. Sekali lagi, kalau tidak besok pagi, sore insya Allah akan kita undi para pemenang yang berhasil menebak Magnus Carlsen yang menjadi juara dan mendapatkan pulsa 50.000 untuk dua pemenang kawan seperti biasa. Dan dengan kemenangan di turnamen ini mengkokohkan Magnus Carlsen di Champion Chess Tour 2022 ini diikuti oleh Praggnanandhaa. Tapi poinnya terpaut cukup jauh kawan. Setelah kemenangan Magnus Carlsen di event ini, Magnus Carlsen kemungkinan akan menjadi juara umum Champion Chess Tour 2022 ini kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.